Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan modul 1 bagian C atau bagian ketiga. Tetap semangat ya, tetap sehat, jaga imun selalu. Nah, di sini kita akan membahas 5 hal juga, sama seperti 2 materi sebelumnya. Jadi materi pertama tentang sikap dasar, materi kedua tentang kemampuan, materi ketiga ini tentang hal praktis gitu ya, yang harus Anda miliki. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama tentang perbedaan konseling dan pembicaraan biasa. Yang kedua, pusat pembicaraan dalam konseling. Yang ketiga, klien sendiri yang menetapkan pokok konseling, pembicaraan dalam konseling. Yang keempat, masalah klien. Yang kelima, tidak membangkitkan reaksi mempertahankan diri pada klien. Nah, kita akan buka modulnya. Oke. Baiklah, kita akan bahas yang pertama terkait dengan hal-hal praktis dalam hubungan konseling. Yang pertama adalah perbedaan antara konseling dengan pembicaraan biasa. Perbedaan antara konseling dengan pembicaraan biasa hendaknya disadari. Dalam konseling, pusat pembicaraan hendaknya diarahkan kepada salah seorang peserta, yaitu konseli atau klien. Sedangkan dalam pembicaraan biasa, pusat pembicaraan adalah kedua belah pihak. Konselor hendaknya tidak memusatkan pembicaraan pada siapapun selain kepada diri klien sendiri. Juga harus diingat bahwa di dalam konseling tidak boleh ada omongan yang membicarakan orang lain atau pihak ketiga. Oke. Maksudnya gimana gitu ya? Jadi konseling adalah hubungan antara konselor dengan seorang konseli atau seorang klien untuk membahas tentang si klien, bukan tentang orang lain atau tentang diri konselor. Saya pernah posting ya di IG saya tentang ini gitu ya, bahwa pusat pembicaraan konseling adalah klien. Nah, maksudnya apa gitu ya? Kalau dalam pembicaraan biasa, misalnya saya ngobrol sama Anda berdua, kemudian kita membahas masalah, entah itu masalah saya atau masalah Anda, bisa jadi kita ngebahasnya bareng gitu ya. Maksudnya iya, Anda cerita misalnya, oh saya sedih banget loh ini, saya nanggapin gitu ya, oh iya sedih banget loh itu, bla 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 gitu. Maksudnya itu saya juga ngalamin itu gitu. Jadi seperti seolah-olah itu tidak fokus pada Anda, tidak fokus pada masalah Anda gitu ya. Atau ada pembicaraan orang ketiga, ini gibah gitu ya, atau ngerumpi jadinya. Misalnya Anda punya masalah gitu ya dengan teman gitu ya, terus ketika konseling itu saya ngebahasnya nggak ke Anda ya pusatnya, tapi ke temannya. Oh emang dia gimana gitu ya, dia seperti apa gitu loh gitu. Maksudnya itu harusnya kan yang dibahas adalah apa dampak dari perilaku dia kepada Anda. Misalnya saya bertengkar sama si Abu, si A itu membicarakan saya ke orang lain, nah gitu ya, misalnya itu masalahnya gitu ya. Kemudian kalau Anda membicarakan orang ketiga, maka Anda akan bahas bahwa oh emang apa yang dibicarakan sama dia ke orang lain misalnya gitu ya. Terus tuh ke siapa aja dia bicarakan, emang dia punya yang Anda punya gitu. Maksudnya fokusnya nggak si klien, tapi kalau ke si klien kan nanya adalah apa dampak dari yang dia bicarakan orang lain terhadap diri Anda misalnya gitu. Kemudian yang kedua, apa yang sudah Anda lakukan agar dia tidak membicarakan diri Anda lagi kepada orang lain misalnya gitu. Atau misalnya apa ya, lebih fokus intinya kepada si klien. Jadi kalau membicarakan pihak ketiga tadi itu saya bilang itu jadi gibah nanti gitu ya. Nah, kemudian yang kedua masih berkaitan sebenarnya pusat pembicaraan dalam konseling. Dalam konseling, jika klien menyatakan bahwa ia telah pernah menghubungi orang lain, misalnya guru, dokter, konselor dan sebagainya, berkenaan dengan masalah yang dihadapinya, maka konselor harus berusaha menanggapinya dari sudut klien dan tidak dari sudut orang-orang yang pernah dihubungi klien tersebut. Misalnya klien menyatakan bahwa ia pernah mendatangi dan menceritakan masalahnya pada seorang teman di kelasnya, dan teman menanggapinya dengan cara sehingga dia merasa tidak puas gitu ya. Pertama, membahas lebih jauh tentang sikap dan tanggapan teman itu sehingga sampai pada kesimpulan tampaknya teman itu memang seorang yang amat kurang menyenangkan. Yang kedua, membahas lebih jauh tentang perlakuan orang lain terhadapnya. Dalam hal ini, kedua konselor misalnya berkata, tampaknya kamu amat tidak suka dengan orang seperti itu.
Pihak pertama terjerumus pada pembicaraan tentang teman klien, sedangkan pilihan kedua membicarakan diri klien sendiri kepada orang lain. Oke, oh ini contoh, sorry. Jadi gini, misal gitu ya, klien datang menceritakan tadi, bagian yang saya ceritakan tadi, dia udah pernah cerita mungkin sama temennya nggak pernah nanggapi dengan baik gitu ya, sehingga ketika konseling yang dibahas adalah tentang sikap tanggapan temannya. Nah itu berarti namanya pusat pembicaraan bukan lagi pada si klien tapi pada orang ketiga gitu ya. Jadi usahakan selalu ini terkait sama diri klien ya, walaupun dia sudah pernah konseling, pernah ketemu sama ahli lain. Ini artinya klien sendiri menetapkan pokok pembicaraan. Biarkan klien menetapkan sendiri pokok-pokok pembicaraan yang akan dibahas dalam konseling. Konselor tidak perlu memulai menceritakan sesuatu yang khusus. Kalian adalah diberi kesempatan penuh untuk memulai sendiri konseling. Jika konselor yang memulai lebih-lebih dengan suatu pertanyaan khusus, jangan-jangan pertanyaan itu kurang berharga dan kurang mengena. Pada umumnya waktu datang kepada konselor tidak membawa masalah. Selagi lagi berikanlah kesempatan gitu ya. Jadi gini ya. Kan konselor bisa jadi udah kegambar gitu ya masalah yang dihadapi oleh si klien. Jangan dia yang menentukan gitu ya, biarkan klien. Itu juga terkait dengan nanti gini, misalnya klien tuh datang gitu ya, masalahnya apa gitu, dia ada punya masalah sama orang tua, masalah sama saudara, masalah sama pendidikannya, masalah sama pekerjaannya atau apa gitu ya. Nah kan ada banyak tuh ya. Nah konselor nggak boleh menentukan, yaudah kita bahas dulu masalah pendidikan ya, itu yang paling penting gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Jadi si klien dulu dari ini tadi kamu membahas tentang orang tuamu, saudaramu, temanmu, sekolahmu, dan juga tentang pekerjaan sampinganmu. Mana yang dulu kita bahas? Nah itu termasuk dalam hal menentukan mana yang mau dibahas lebih dahulu gitu ya. Kemudian yang keempat, yang cepet nih dibandingkan lain-lain. Masalah klien lain adalah tidak seyogyanya konselor membawa pembicaraan tentang masalah klien lain yang dahulunya dilayani oleh konselor ke dalam proses konseling sekarang. Meskipun masalah yang dialami klien tersebut tampaknya sama dengan yang dialami klien sekarang. Sangat besar kemungkinan masalah yang tampaknya sama sebenarnya banyak sekali perbedaannya, sehingga cara menyelesaikannya tidak bisa dipakaikan terhadap klien yang berbeda. Nah, hal itu juga membuat pemikiran klien jadi lain ke konselor. Wah, jangan-jangan konselor ini menceritakan masalah saya ini kepada orang lain juga nanti gitu ya. Nah, jadi dia ragu untuk terus bercerita. Oke, setiap masalah adalah unik gitu ya. Setiap masalah adalah unik. Setiap masalah adalah unik, apalagi masalah-masalah yang dialami oleh klien yang berbeda. Masalah-masalah yang diberi judul atau tema sama sering sebenarnya isinya berbeda gitu. Jadi contohnya di sini adalah sering terlambat masuk sekolah. Si A terlambat masuk sekolah, si B terlambat masuk sekolah. Ketika konseling dengan si B, konselor pakai teknik yang tadi dia gunakan pada si A karena merasa nih masalahnya kan sama judulnya gitu ya, terlambat masuk sekolah. Padahal isinya berbeda gitu ya. Si A terlambat masuk sekolah karena dia harus bantu orang tuanya jualan. Si B terlambat masuk sekolah karena dia bangunnya kesiangan selalu. Karena masalahnya beda gitu ya. Jadi makanya dalam tahap penjajakan itu harus benar gitu ya. Sehingga di tahap pembinaan juga benar gitu. Oke, jadi dilarang kita untuk menyamakan permasalahan gitu. Masalah klien berbeda dan juga tidak boleh menceritakan tadi bu konseling nih sama si A, nggak boleh cerita gitu ya. Yang kelima, tidak membangkitkan reaksi mempertahankan diri pada klien. Jadi gini, sering sekali konselor-konselor di sekolah itu membuat si kliennya malah mempertahankan dirinya gitu. Maksudnya apa? Kalimat-kalimat yang dikeluarkan konselor itu membuat si klien merasa self mekanisme pertahanan diri itu kayak mau keluar gitu loh gitu. Misal
Kalimat konselor hendaknya tidak membangkitkan sikap mempertahankan diri pada klien. Penggunaan kata-kata bodoh, lambat, penakut, dan sebagainya harus dihindari. Kecuali kalau klien itu sendiri mempergunakan kata tersebut untuk dirinya, gitu ya. Misalnya, kamu sebenarnya kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Yang kedua kalimatnya, ternyata kamu sama sekali tidak punya keberanian mencoba. Kedua kalimat di atas merupakan pernyataan tentang sikap atau perasaan tidak puas dari konselor. Dan kalimat kedua, barangkali dapat merupakan sikap mempertahankan diri secara lebih kuat daripada kalimat pertama. Kata-kata tertentu boleh jadi menimbulkan sikap mempertahankan diri pada klien. Misalnya, seorang klien tiba-tiba meradang ketika konselor menggunakan kata perasa dalam merefleksikan permasalahan perasaan klien. Tampaknya Anda adalah seorang yang perasa. Klien tiba-tiba menyahut, saya tidaklah perasa seperti yang Bapak katakan. Saya selalu berusaha mempertanggungjawabkan pikiran dan menanggapi di setiap masalah jadi itu, dan Bapak pada saya tidak benar. Segini ya. Kalau di sekarang misalnya, aduh kamu tuh baper banget ya, gitu ya. Anda pikir itu biasa ngomong, oh kamu baper gitu ya. Padahal itu nggak baper menurut dia itu benar, sesuai dengan logika dia gitu loh. Jadi jangan sampai Anda salah menggunakan kata-kata. Jadi pilih kata-kata yang tepat gitu ya. Jangan menggunakan kata-kata yang mungkin dia akan. Dalam hal ini klien merasa tersinggung karena konselor menggunakan kata perasa, konselor baper ya terhadap klien. Klien berusaha mempertahankan diri dengan ucapan yang keras. Suasana itu mengingatkan agar konselor selalu berhati-hati dalam menggunakan kata-kata. Kata-kata yang dipergunakan konselor itu boleh jadi justru menjauhkan dan merusak hubungan klien. Jadi Anda harus hati-hati dalam memilih kata-kata. Jika konselor terlanjur menggunakan kata-kata yang kurang tepat atau kurang mengena dalam menanggapi isi ataupun suasana perasaan keyakinan klien, sehingga klien tidak setuju atau bahkan marah, apa yang hendaknya dilakukan konselor gitu ya. Satu-satunya sikap yang hendaknya ditampilkan adalah menerima kenyataan itu dan mengerti sikap apa yang timbul pada diri klien sebagai akibat dari kata-kata Anda gitu ya sebagai konselor. Konselor nggak perlu minta maaf gitu ya atau mempertahankan diri, sebab kedua-duanya tidak akan berguna gitu ya. Jika klien ternyata marah, apa yang akan dilakukan konselor? Tenang, pahami, dan lanjutkan pembicaraan dengan ramah, bersahabat, dan bermakna. Mudah-mudahan sebagai konselor Anda merasa bangga karena Anda mampu bersikap tenang, rasional, bijaksana, dan hati-hati. Jadi kalau udah gagal, maksudnya udah terlanjur ngomong tadi, oh kamu tuh baper gitu ya, harusnya nggak usah dibawa ke perasaan. Nah, terus dia marah, ibu salah gitu ya, saya nggak baper, itu benar setelah saya pikirkan gitu ya. Jadi Anda nggak boleh ikut marah juga, nggak isu ya enggak kamu kan baper gitu ya, nggak boleh. Jadi Anda tenang, Anda ambil sikap yang rasional, kemudian Anda bijaksana, dan kemudian Anda harus hati-hati untuk kedepannya dalam berbicara. Itu terkait dengan bagian yang ke C gitu ya. Jadi ada 5 lagi, yaitu terkait dengan yang pertama, perbedaan konseling dengan pembicaraan biasa. Jadi kalau curhat biasa beda kan sama konseling. Kalau curhat nggak ada teknik-tekniknya, nggak ada segala macam penstrukturan, nggak ada ideal-idealnya, nggak ada norma dan segala macamnya. Yang kedua, dari segi pusat pembicaraan adalah klien, tidak boleh ada pembicaraan orang lain. Yang ketiga, yang menentukan pokok pembicaraan adalah klien. Yang keempat, masalah klien lain dibicarakan. Yang kelima, tidak membangkitkan rasa mempertahankan diri oleh si klien. Oke, bagian ketiga nggak lama ya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu ini. Saya harap Anda mengerti dan Anda paham, dan Anda bisa menjadi konselor yang terbaik gitu ya bagi diri Anda. Dan jangan lupa terus latihan, karena kuncinya adalah keterampilan tadi ya, dan memperluas wawasan pengetahuan Anda. Mulai sekarang jadilah konselor yang pribadi, dan kehidupan sehari-hari pun Anda adalah konselor. Jadi kalau orang lihat Anda itu udah konselor banget lah gitu ya. Apakah kita pernah ketemu konselor seperti itu? Ada gitu ya. Mungkin Anda belum ketemu aja gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk penjelasan 3 bab lah tibanya ya modul ini. Jadi ABC. Nanti kita akan coba bikin penjelasan untuk modul yang kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi.